membicarakan tentang konsep matematika yaitu fungsi linear dengan penerapan dalam ekonomi yaitu eh, pengaruh subsidi terhadap ketimpangan pasar. Sebelumnya izin memperkenalkan, nama saya Sandi Pratama dan di sebelah saya ada Ahmad Rabi Bahkan. Dan saya Kurniawan Devi Saputra. saya Aji Ruansyah. Nah, jadi kita mulai ya kawan-kawan. Fungsi linier pengaruh subsidi terhadap keseimbangan pasar. Studi kasus pasar beras nasional. Konsep-konsep fungsi linier itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ada definisi fungsi linier dan yang kedua ada operasi fungsi linier. Di sini definisi fungsi linier adalah salah satu konsep dasar dalam matematika yang memiliki peran penting dalam kehidupan sehari-hari maupun berbagai bidang ilmu. Fungsi ini memiliki bentuk umum fx sama dengan ax plus b, di mana a dan b adalah konstanta, dan sedangkan x adalah variabel bebas. Sedangkan operasi fungsi linier, persamaan linier adalah suatu persamaan di mana variabel yang terlibat berderajat paling tinggi satu jika kita mempunyai beberapa persamaan linier. Maka sekumpulan persamaan linier itu disebut sistem persamaan linier. Suatu pasangan beberapa bilangan disebut solusi dari suatu SPL jika pasangan tersebut memenuhi kebenaran masing-masing. Persamaan dari SPL tersebut, sebagai contoh, perhatikan SPL dengan dua persamaan dan dua variabel berikut. A1X plus A2Y sama dengan B. A1X1 plus A2X2 plus A3X3 plus dan seterusnya plus ANXN plus B. Persamaan pertama di atas disebut persamaan linier dalam perubah X dan Y. Persamaan kedua merupakan persamaan linier dibentuk dalam N berubah X1, X2, X3, dan seterusnya sampai Xn dengan A1, A2, A3, dan seterusnya sampai An, dan B konstanta real. Dan perubah-ubah dalam suatu persamaan linier kadang merupakan perubah yang tidak diketahui. Sini ada contoh fungsi linier. Perhatikan SPL berikut. X1 min 2X2 sama dengan 3. Dan 3X1 min 6X2 sama dengan 9. Perhatikan bahwa jika kita mengalihkan persamaan kedua dengan diperoleh persamaan pertama. Dengan kata lain, SPL ini ekuivalen dengan satu persamaan X1 min 2 X2 sama dengan 3. Kita mempunyai banyak pilihan dari pasangan X1 dan X2 yang memenuhi persamaan ini. Jika kita mengambil CR sebarang, maka X1 plus 3 plus 2T X2 sama dengan T. Merupakan solusi persamaan ini. Dengan demikian SPL semula mempunyai solusi tak hingga banyak. Di sini ada beberapa penerapan dalam ekonomi, yaitu yang ke satu A, fungsi permintaan. Selanjutnya B, ada fungsi penawaran. Selanjutnya C, keseimbangan pasar. Dan selanjutnya D, definisi subsidi atau konsep keseimbangan. Dan yang terakhir yaitu ada E, aplikasi fungsi linear dalam analisis pasar. Oke, selanjutnya ada bagian A, yaitu fungsi permintaan. Jadi fungsi permintaan itu apa sih? Aku nggak tahu misalnya fungsi permintaan itu apa. Nah, di sini saya akan membahas fungsi permintaan. Fungsi permintaan adalah jumlah barang yang ingin dibeli oleh konsumen pada berbagai tingkat harga dalam periode tertentu. Pada pasar beras nasional, semakin tinggi harga beras, maka semakin sedikit jumlah beras yang diminta. Secara kesimpulannya, orang-orang menjadi tidak ingin membeli beras karena harganya tinggi. Maka seperti misalnya masyarakat beralih ke harga yang lebih murah. Nah, dengan secara sederhana fungsi permintaan QD sama dengan FD, QD sama dengan A, BPD, atau secara sederhana fungsi permintaan dengan kasus pasar beras nasional dapat dituliskan sebagai QD sama dengan A, BP, dengan yang ke satu yang ini A, QD, yaitu
jumlah beras yang diminta dalam bentuk ton. Nah, di sini ada B, yaitu P sama dengan harga beras dalam bentuk rupiah atau juga dengan per kilogram. Nah, di sini yang terakhir ada C, yaitu AB. AB, yaitu konstanta. Nah, di sini ada contoh soal. Diketahui data permintaan beras nasional. Nah, di sini ada harga beras rupiah per kilo. Di sini juga ada permintaan dalam juta ton. Di sini ada 15.000 harga berasnya per kilo, dan di sini ada juga pasalnya yaitu 40 permintaannya dalam juta ton. Nah, di sini yang kedua ada 10.000 harga beras per kilo. Di sini 50 maksudnya dengan permintaan juta ton. Nah, jadi kita bisa melihat di sini harga beras 15.000 per kilogram. Maka permintaannya sedikit. Berapa? Nah, ini jawabannya 40. Kenapa berbeda dengan 50 di bawah ini? Karena yang 50 ini permintaannya sangat banyak disebabkan oleh harga beras yang lebih murah. Oke, selanjutnya kita akan membahas kurva permintaan beras nasional. Nah, di sini diketahui yaitu yang ke A, Q1 eh ini Q1 40 dengan garis merah ya. Dan di sini ada P1. Ini garis P yaitu 15.000. Sekali lagi saya ulangkan yaitu yang ke A Q1 ini garis Q ditempatkan 40 dan P1 ini garis P1 dengan 15.000. Nah, jadi dengan garis merah sini. Oke, selanjutnya ada B, Q2. Ini garis lurus Q, maksudnya garis Q2 dengan 50 di sini seharusnya. Dan P2 yaitu 10.000. Nah, di sini menggunakan persamaan garis lurus diperoleh yaitu Q sama dengan P tambah 70. Jadi fungsi permintaan berasnya yaitu adalah QD sama dengan P tambah 70. Nah, selanjutnya ada pengaruh subsidi terhadap keseimbangan pasar. Di sini pemerintah memberikan subsidi kepada petani sehingga harga beras turun dari 15.000 per kilo menjadi 13.000 per kilogram. Nah, di sini seperti itu sih ke fungsi permintaan. Ini ada QD sama dengan 13.000 tambah 70. Nah, di sini P-nya yaitu 13.000 dan juga 70 di sini. Dan titik potong sumbu Q. Nah, jadi kita tinggal menjambungkan saja dengan garisnya. 13.000 dengan 70. Nah, jadi hasilnya yaitu QD sama dengan 44. Maka turun di sini. Nah, jadi artinya jumlah permintaan beras meningkat dari 40 juta ton menjadi 44 juta ton maksudnya. Nah, di sini selanjutnya ada fungsi penawaran. Apa sih fungsi penawaran itu? Oke, kita akan membahas dengan saya, yaitu penawaran adalah jumlah barang yang ditawarkan produsen pada berbagai tingkat harga dalam periode tertentu.
Pada pasar beras nasional, jumlah beras yang ditawarkan dipengaruhi oleh harga beras, biaya produksi, teknologi, dan kebijakan pemerintah seperti subsidi. Nah, secara umumnya fungsi penawaran linear dapat dituliskan sebagai QS sama dengan B tambah B dengan yang ke A yaitu QS sama dengan jumlah beras yang ditawarkan dalam juta ton. Dan selanjutnya B yaitu P sama dengan harga beras dalam rupiah per kilo. Nah, contohnya yaitu setelah pemerintah memberikan subsidi kepada petani, diperoleh data penawaran beras nasional sebagai berikut. Di sini seperti yang kita tadi, namun pembahasannya berbeda, caranya tetap sama. Di sini ada harga beras rupiah per kilo. Nah, di sini ada jumlah penawaran juta ton. Di sini 10.000 harganya per kilo. Nah, di sini jumlah penawarannya yaitu 30. Di sini 15.000 per kilo dan jumlah penawarannya yaitu 40. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Keseimbangan pasar. Keseimbangan pasar adalah suatu kondisi ketika keinginan konsumen untuk mendapatkan barang sama dengan keinginan produsen dalam menawarkan barang pada suatu tingkatan harga tertentu. Pasar beras nasional yang berkaitan dengan keseimbangan pasar terjadi ketika jumlah beras yang diminta sama dengan jumlah beras yang ditawarkan. Pada kondisi ini tidak terjadi kelebihan permintaan maupun kelebihan penawaran secara matematis. Di sini ada KD, yaitu quantity demand, sama dengan jumlah barang yang diminta. Terus ada QS, yaitu quantity supply, sama dengan jumlah barang yang ditawarkan. Contoh kasus, pasar beras nasional misalnya, pada harga beras 14.000 per kilogram, masyarakat membutuhkan 1 juta ton beras. Dan pada harga yang sama, produsen juga menyediakan 1 juta ton beras. Maka, kondisi tersebut menunjukkan bahwa pasar beras nasional berada dalam keadaan seimbang karena jumlah permintaan sama dengan jumlah penawaran. Harga cenderung stabil karena tidak ada kelebihan maupun kekurangan beras di pasar. Jika harga beras naik terlalu tinggi, jumlah beras yang diminta akan menurun, sedangkan jumlah yang ditawarkan meningkat sehingga terjadi kelebihan menawaran surplus. Sebaliknya, jika harga beras terlalu rendah, jumlah beras yang diminta meningkat, sedangkan jumlah yang ditawarkan menurun sehingga terjadi kelebihan permintaan storage. Dari hasil sebelumnya diperoleh A. Fungsi permintaan KD sama dengan 1/500 P ditambah 70. B. Fungsi penawaran QS sama dengan 1/500 P ditambah 10. Penyelesaian pada titik keseimbangan berlaku. KD sama dengan QS. Min 1 plus 500 P ditambah 70 sama dengan 1/500 P ditambah 10. 70 dikurang 10 sama dengan 1/500 P plus 1/500 P. 70 dikurang 10 sama dengan 60 sama dengan 2/500 P. 60 sama dengan 1/250 P. PE 15.000. Selanjutnya substitusikan PE sama dengan 15 ke salah satu fungsi. PE sama dengan 1/500. Tanda kurung 15.000 ditambah 70. QE sama dengan min 30 ditambah 70 sama dengan QE 40. Jadi titik keseimbangan pasar adalah PE, QE sama dengan 15,40.
Artinya harga keseimbangan beras nasional adalah 15.000 per kilogram dan jumlah keseimbangan beras adalah 40 juta ton. D. Definisi subsidi atau konsep keseimbangan pasar. Subsidi adalah bantuan yang diberikan pemerintah kepada produsen sehingga harga yang ditawarkan sesuai dengan keinginan dengan harga lebih murah daripada harga semula. Subsidi akan mengubah fungsi penawaran dan keseimbangan pasar. Ini ada kurvanya. Ini contoh kurvanya ya. Baik, di sini saya akan menjelaskan fungsi dan definisi komponen pasar. Pasar adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli melakukan transaksi barang atau jasa sehingga terbentuknya harga. Komponen pasar, permintaan QD dan jumlah barang yang ingin dibeli konsumen pada tingkat harga tertentu. Penawaran QS, jumlah barang yang ingin dijual produksi pada tingkat harga tertentu. Harga P, nilai tukar suatu barang yang ingin disepakati. Keseimbangan pasar equilibrium, kondisi saat jumlah permintaan sama dengan jumlah penawaran QD sama dengan QS. Rumus analisis keseimbangan pasar dan subsidi. Fungsi permintaan QD A dikurang BP, fungsi penawaran QS C tambah DP. Keseimbangan pasar QD sama dengan KS. Hasil diperoleh harga keseimbangan P, jumlah keseimbangan QE. Jika ada subsidi sebesar S kepada produsen, QS sama dengan C tambah D, P tambah S. Artinya, subsidi menurunkan biaya produksi sehingga penawaran meningkatkan harga yang dibayar konsumen cenderung turun. 3. Contoh soal pasar beras dan sosial. Diketahui QD sama dengan 70 0,002 P. QS sama dengan 0 tambah 0,002 P. Tentukan harga dan jumlah keseimbangan pasar. Jawaban dan penyelesaiannya. Langkah 1. Semakin QD dan QS. 70 dikurang 0,002 P sama dengan 10 tambah 0,002 P. Langkah kedua. Hitung harga. 0 sama dengan 0,004 P. P sama dengan 15.000 kilogram. Langkah ketiga. Hitunglah jumlah keseimbangan QD sama dengan 70 dikurang 0,002 dalam kurung 15.000. Q sama dengan 40. Jadi harga keseimbangan P 15.000 kilogram. Jumlah keseimbangan Q sama dengan 40 satuan. Kesimpulan dan grafik ekonomi. Kurva permintaan menurun dari kiri ke kanan bawah. Kurva penawaran dari kiri bawah ke kanan atas. Titik perpotongan kedua kurva merupakan titik keseimbangan pasar. Jika permintaan memberikan sebagai kurva, penawaran bergeser ke kanan, harga cenderung turun dan jumlah barang yang diperdagangkan makin meningkat. Hal ini membuat beras lebih terjangkau bagi masyarakat serta mendorong produksi petani. Aplikasi fungsi linear dalam analisis pasar. Fungsi linear dapat digunakan untuk menganalisis kondisi pasar melalui hubungan antara harga, jumlah permintaan, dan jumlah penawaran dengan pasar nasional. Pemerintahan sering memberikan subsidi kepada petani untuk menekan biaya produksi sehingga harga beras tetap terjangkau dan ketersediaan beras terjaga. 1. Pengaruh subsidi terhadap keseimbangan pasar. 2. Analisis fungsi permintaan. 3. Analisis fungsi penawaran. 4. Menentukan keseimbangan pasar. 5. Akhir pengaruh dan subsidi terhadap keseimbangan pasar. Kesimpulannya, fungsi linear digunakan untuk membuka keseimbangan pasar melalui pertemuan fungsi permintaan dan penawaran. Pemberian subsidi menyebabkan kurva penawaran bergeser ke kanan sehingga harga bagi konsumen turun dan jumlah barang yang diperjualbelikan meningkat. Akibat terbentuk keseimbangan pasar baru dan kuantitas yang lebih besar. Nah, jadi segitu aja dari kami ya untuk materinya. Semoga bermanfaat dan menambah ilmu wawasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.